Informasi lainnya pemirsa, kericuhan juga terjadi saat ratusan supir truk yang tergabung dalam berbagai komunitas di Grobogan memblokir jalan raya. Aksi mereka terpaksa dibubarkan paksa oleh polisi karena mengganggu lalu lintas. Ratusan supir truk dari berbagai komunitas di Grobogan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka parkir di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sejumlah personil kepolisian yang tiba di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Polisi meminta sopir untuk menyingkirkan truk dari tengah jalan, namun permintaan aparat ditolak hingga terjadi ketegangan. Para sopir truk nekat menutup jalan karena tuntutan mereka atas aturan zero odol tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Mereka tidak terima jika dijerat dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Kalau sopir cuma aksinya begini-begini aja, yang percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Lah aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuma ngatur jalan. Akibat pemblokiran jalan ini, arus lalu lintas dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah dan sebaliknya lumpuh selama lebih dari 4 jam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan rusak di Jalan Akses Marunda kembali memakan korban. Kali ini seorang pemotor terjatuh hingga terluka. Seorang pengendara motor terluka akibat kecelakaan saat melintas jembatan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden terjadi akibat jalan rusak parah dan berlubang di jalan tersebut. Korban tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya terjatuh. Nggak tahu kenapa kok sekarang tambah besar. Nah, saya pun juga kaget, ngerem dadakan, terus di jalanan juga banyak kerikil, akhirnya ban nggak bisa itulah, ya akhirnya jatuh kantem. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit agar bisa segera mendapat perawatan medis. Sementara itu, kerusakan jalan dan lubang di jalan raya diduga karena jalan akses Marunda kerap dilintasi truk bertonase berat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kerusakan jalan yang parah tentunya sangat berbahaya bagi para pengendara. Apalagi kecelakaan kerap terjadi, bahkan sampai menelan korban jiwa. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata, Arman dan pemirsa. Pada siang hari di jam istirahat perkantoran, arus lalu lintas di kawasan ini nampak mengalami peningkatan volume kendaraan, terkhusus kendaraan dari arah Halim maupun kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek. Hal ini membuat adanya perlambatan kecepatan, di mana perlambatan kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 10 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian untuk kendaraan dari arah Kampung Melayu yang Anda saksikan sekarang ini adalah kendaraan dari Kampung Melayu yang akan mengarah ke Pancoran dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian yang baru saja lepas dari antrian kendaraan di traffic light ini, kendaraan dari arah Cililitan yang akan mengarah ke Halim. Memang ada perlambatan kecepatan kendaraan, namun hal ini imbas dengan pertemuan kendaraan dari arah Cililitan dan juga kendaraan dari arah Halim ataupun dari arah Cawang yang akan putar balik mengarah ke arah Halim. Ini juga menyebabkan perlambatan kecepatan kendaraan. Namun untuk kendaraan dari Cililitan pada saat ini masih terbilang dalam keadaan
relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian trafik, begitu pun dengan kendaraan yang akan mengarah ke Pancoran melalui jalur Cawang ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian memang pada siang hari ini dominasi kendaraan didominasi dengan kendaraan angkutan barang, kemudian juga bus Transjakarta dan juga kendaraan roda 4. Tentunya kami himbau bagi para pengguna jalan terutama roda 2 untuk menjaga batas kecepatan dan tentunya berhati-hati saat ingin menyalip kendaraan yang berada di depan kendaraan Anda. Tentunya hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kami harapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini membantu jalan kelancaran arus lalu lintas pada siang hari ini di kawasan UKI Cawang ini. Kemudian nata perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di kilometer 0 Cawang pada ruas tol Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Siang hari ini juga mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di sana. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke Cililitan saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga menginformasikan kepada pemirsa di rumah bahwa saat ini Korlantas Polri sedang melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan hukum bagi penegakan hukum bagi kendaraan overload over dimensi. Untuk itu tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian perlu kami sampaikan hal ini berdasarkan juga dari evaluasi baik dari Dinas Perhubungan maupun Korlantas Polri dalam hal kecelakaan yang melibatkan kendaraan overload over dimensi, sehingga kami harapkan Anda dapat mengindahkan hal ini terutama bagi kendaraan angkutan barang karena kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan keselamatan di jalan yang diterapkan, sehingga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, di mana untuk setiap kendaraan sudah diatur melalui KIR, yaitu bobot kendaraan maupun jumlah kapasitas kendaraan sudah ditentukan oleh KIR. Untuk itu kami harapkan bagi perusahaan karoseri untuk dapat menyesuaikan hal ini juga dalam pembuatan kendaraan, bak kendaraan maupun muatan yang akan diangkut. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan dari kawasan Cawang UKI, Jakarta Timur. Nata Arman kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cawang UKI, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada hari pertama, terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam memeriahkan acara yang selalu ditunggu-tunggu ini. Go! Dalam rangka memeriahkan HUT Jakarta ke-498, Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Digelar pada 19 Juni 2025 hingga 13 Juli 2025, Jakarta Fair kembali menghadirkan ragam hiburan, atraksi, hingga promo menarik dari berbagai jenis produk. Meskipun pada tahun ini gelaran Jakarta Fair berkurang 7 hari, namun antusias pengunjung terlihat tinggi untuk mengunjungi acara yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Ke PRJ di hari pertama. Karena kan hari ini grand opening ya, pasti berbeda dari hari-hari berikutnya. Karena awal mula baru buka, jadi pengen lihat aja booth-booth apa aja sih yang ada di sini gitu. Dengan 1.550 stand, Jakarta Fair diharapkan dapat menarik lebih dari 6 juta pengunjung. Harga tiket masuknya mulai dari Rp40.000 dan buka mulai pukul 3 sore pada hari biasa, 10 pagi pada hari Sabtu dan juga Minggu. Dari Jakarta, Ilhami Aulia, Raga Firdaus, Ayus melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, ajang balap mobil listrik Formula E atau Jakarta E-Prix 2025 kembali digelar. Sejumlah persiapan dikebut untuk memastikan ajang jet darat listrik ini berlangsung dengan lancar. Balap mobil listrik kelas dunia Formula E 2025 akan kembali digelar di International E-Prix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Dalam penyelenggaraan kali ini, sirkuit dimodifikasi sesuai dengan mobil baru, yakni Gen3 Evo yang jauh lebih kencang dan sudah dikendarai pebalap Formula E sejak tahun 2024. Yeah, so basically the car is aesthetically is a little bit the same as it was, the year before, but we have changes. Tire compound is a complete new tire compound. Yes. Then we have an activation of the front powertrain that makes this car the fastest car 0 to 100 in the world. So this car is capable of doing 1.8 seconds 0 to 100 kilometers, which is to 100 meters. I'm sorry. So it's the fastest car on earth. Formula E Jakarta 2025 dimulai dengan sesi latihan bebas pada Jumat 19 Juni untuk sesi latihan bebas dan dilanjutkan pada Sabtu 20 Juni dengan sesi kualifikasi terutama sesi balapan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ajang sirkuit balap mobil listrik Formula E atau Jakarta E-Prix 2025 kembali digelar di Jakarta. Sejumlah persiapan pun terus dikebut untuk memastikan perhelatan berlangsung dengan lancar. Balap mobil listrik kelas dunia Formula E 2025 kembali digelar di International E-Prix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Persiapan pun terus dilakukan menjelang balapan yang akan berlangsung Sabtu 21 Juni mendatang. Minta tolong ngambilin aja Bang, kan kondisi aspalnya masih bagus. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa persiapan di sirkuit Formula E Jakarta jelang race besok, sudah terhubung dengan rekan kami Aya Nufus dan juru kamera Oki Mahendra. Baik, selamat siang Aya, bagaimana persiapan jelang pertandingan atau balap Formula E pada besok? Silakan. Ya, halo Nata dan juga pemirsa, persiapan untuk ajang balap mobil listrik terapik di dunia ini sudah sepertinya 90% siap, di mana pada pagi tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, para pembalap ini sudah melakukan track walk atau berjalan melintasi lintasan balapan untuk melihat titik-titik kritis yang ada di lintasan ini. Mengingat memang untuk lintasan di Ancol ini menjadi salah satu yang cukup sulit dan banyak rintangannya begitu ya. Dan sekarang saya berada di belakang dari paddock para pembalap. Yang paling unik sebenarnya, Nata, ingin saya perlihatkan adalah ini kan dalam menyambut ulang tahun Jakarta begitu ya. Di dinding dari masing-masing paddock para pembalap dan juga tim ini ada ondel-ondel. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik dan cukup unik ya. Jadi Jakarta ini memperkenalkan budayanya begitu ya. Ikon dari Jakarta, ondel-ondel yang ditempel langsung di paddock masing-masing tim. Dan sore nanti akan ada free practice, Nata dan juga pemirsa, atau latihan bebas yang akan dilakukan para pembalap. Dan di seri Jakarta pada tahun 2025 ini akan ada 11 tim dan juga 22 pembalap total yang akan beradu kecepatan pada esok hari Sabtu. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada sekitar 10.000 lebih tiket yang sudah habis terjual untuk nantinya para pengunjung meramaikan ajang balap mobil listrik terapik di dunia ini. Nata. Baik, terima kasih Aya Nufus dan juru kamera Oki Mahendra telah melaporkan langsung dari sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.